Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, bisa bermuajahah, dengan harapan pada pertemuan kali ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pada bab ketiga, yang mana dalam bab ini kita akan mempelajari apa definisi daripada toharoh dan apa hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka dari itu, dengan harapan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar serta kita dapat ilmu yang barokah manfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan pada bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang toharoh. Perlu diketahui dalam bab 3 ini toharoh mencakup beberapa komponen. Yang pertama yaitu wudu, kemudian mandi wajib, dan kemudian tayamum. Yang mana di setiap item yaitu wudu, kemudian mandi wajib, kemudian tayamum itu akan diperjelas di slide-slide selanjutnya. Perlu diketahui lagi bahwasannya toharoh itu merupakan asasul ibadah, pokok dari semua ibadah. Contoh saja sholat. Sholat tidak akan sah jikalau toharohnya tidak terpenuhi. Maka dari itu saya harap dengan sangat kepada anak-anakku untuk memperhatikan dengan teliti, untuk memperhatikan dengan sangat materi pada hari ini, yaitu toharoh yang mencakup wudu, kemudian mandi, dan juga tayamum. Yang pertama yaitu definisi daripada toharoh. Kita ketahui bahwasannya definisi daripada toharoh atau arti daripada toharoh itu ada 2. Yang pertama dilihat dari segi bahasa, kemudian yang kedua dilihat dari segi istilah. Kalau menurut bahasa atau secara global, definisi daripada toharoh yaitu bersih atau bersuci. Itu merupakan definisi atau pengertian daripada toharoh menurut bahasa. Kemudian selanjutnya, toharoh secara istilah yaitu melenyapkan atau membersihkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut syariat Islam. Contoh semisal kalian semua mau sholat, kemudian mohon maaf di pakaian kalian atau di tubuh kalian ada kotoran, cicak semisal, maka ibadah yang sampean laksanakan kemudian bersamaan dengan kotoran semisal cicak, maka ibadah kalian tidak sah. Sehingga kotoran yang ada pada tubuh kalian atau pakaian atau tempat yang menjadi untuk ibadah itu dihilangkan kotorannya. Karena yaitu imbasnya jikalau tempatnya enggak suci, maka niscaya ibadahnya juga tidak sah, seperti itu. Untuk dalil atau Al-Quran atau hadis daripada toharoh itu ada 2. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222.
yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya apa? Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai terhadap orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menyucikan diri. Sehingga kalian semua kalaupun toh ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus sekalian bertaubat, yang kedua kalian juga harus mensucikan diri kalian semua. Kemudian dalil atau tendensi selanjutnya yaitu hadis Nabi yang berbunyi la yaqbalullah sholatun bighairi tuhurun, yang mana artinya adalah sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Sehingga sholat itu harus menggunakan media-media yang suci, baik meliputi tubuh kalian semua ataupun meliputi tempatnya ataupun pakaiannya. Meskipun secuil apapun kotorannya, maka kalaupun toh itu mengenai terhadap pakaian, tempat tubuh kalian, maka imbasnya adalah ibadahnya tidak sah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masalah pembagian toharoh. Toharoh itu banyak sekali di sini penjelasannya, tapi ini saya kelompokkan menjadi dua. Nanti dalam pembagiannya masih banyak lagi, karena saya kelompokkan seperti ini biar lebih jelentreh, biar lebih jelas kalian memahaminya. Pembagian toharoh ada toharoh batin, kemudian ada toharoh lahir. Nah, yang pertama toharoh batin itu apa? Yaitu membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Berarti toharoh batin ini lebih fokus atau objeknya itu adalah hati. Objeknya adalah anggota-anggota yang bersifat batiniyah atau yang bersifat tidak nampak. Contoh, jangan sampai sesekali hati kalian itu dipenuhi dengan rasa jumawa, sombong, berbangga diri, itu tidak baik. Kalaupun masih berbau seperti itu, maka perlu dikaji lagi bagaimana kesucian batin kita, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu toharoh lahir. Apa toharoh lahir? Yaitu bersuci dari kotoran hadas dan juga najis. Intinya pada toharoh lahir ini adalah sifatnya yang bersifat nampak. Contoh, semisal kalian semua memakai pakaian, kemudian pakaian kalian ada kotorannya, maka itu harus dibersihkan. Nah, ini termasuk contoh kategori toharoh lahir. Kemudian hadas, kalian semua nyun sewu mohon maaf kentut, maka kalaupun toh mau ibadah harus bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu, nanti ada penjelasan selanjutnya. Kemudian najis, seperti tadi di awal saya singgung, yaitu masalah kotoran cicak yang mengenai tempat ibadah sampeyan itu harus dibersihkan, dan semuanya itu tercover dalam toharoh lahir. Di bawah sudah jelaskan contohnya, yaitu berwudu, kemudian mandi atau tayamum. Tayamum ini konteksnya adalah jikalau kalian tidak menemukan air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan juga tempat sholat. Pokoknya semuanya yang bersifat lahir, baik dari tubuh kalian ataupun dari tempat ibadah kalian ataupun pakaian kalian, itu termasuk dalam kategori toharoh lahir. Kalau toharoh batin itu adalah mensucikan hati nurani dari segala macam kejelekan, baik kejelekan yang bersifat syirik ataupun tidak. Selanjutnya ini menjelaskan tentang tata cara toharoh lahir, ya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan air, kemudian yang kedua yaitu menggunakan debu yang suci. Apa maksud toharoh lahir dengan menggunakan media air? Yaitu dengan meratakan air ke seluruh anggota atau bagian yang terkena najis.
atau terkena kotoran atau terkena hadas, dengan catatan airnya tersebut tidak berubah warna, tidak berubah bau, dan juga tidak berubah rasa, masih ori. Jikalau salah satu rasa ataupun bau ataupun warna berubah, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran, tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis ataupun hadas. Contohnya yaitu mata air, sumber, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Kalian semua semisal pada musim hujan kemudian naik ke tengah lapang, kemudian mandi besar, itu sudah boleh, asalkan kriteria yang ada pada mandi besar yaitu meratakan seluruh air ke anggota tubuh terpenuhi, maka dianggap sah. Salju ke kutub utara atau kutub selatan, main ke sana kemudian kalian semua berwudu, juga sah. Ataupun embun, kalian semua jalan-jalan pagi kemudian ada embun, air embun yang menempel di daunan, kemudian kalian gunakan untuk berwudu, jika memungkinkan itu juga bisa. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan debu yang suci, dengan catatan kita boleh menggunakan debu yang suci asalkan tidak ada air yang bisa kita gunakan, tidak ditemukan air yang kita bisa gunakan untuk bersuci, atau ada air tapi air tersebut kotor atau najis, ataupun ada air tapi airnya itu hanya cukup digunakan untuk memberi minum hewan-hewan di sekitar, itu tidak boleh digunakan. Maka teknis selanjutnya yaitu menggunakan debu yang suci. Saya ulangi lagi, kita boleh menggunakan debu yang suci asalkan dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu air tidak ada sama sekali, kemarau panjang, itu yang pertama. Yang kedua, air ada tapi najis, itu enggak boleh, kita boleh menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, ada air tapi air itu hanya cukup untuk digunakan hewan ternak. Dan yang terakhir, ada air tapi ada madharat atau bahaya atau ada dampak negatif terhadap kesehatan kita jikalau kita menggunakan air. Semisal contoh, kita punya penyakit kulit yang sehingga jikalau kita menggunakan air maka penyakit kulit yang kita derita itu bertambah parah, maka kita boleh menggunakan debu yang suci, tidak harus menggunakan air. Meskipun air melimpah pada waktu musim penghujan, itu tidak apa-apa, kita menggunakan debu yang suci. Terus bagaimana cara mencari debu yang suci? Ini sekedar saya kasih gambaran saja. Debu yang suci nanti kita jelaskan di pembahasan selanjutnya. Debu yang suci itu bisa didapat di sekitar kita. Contoh saja pada waktu musim kemarau seperti ini banyak sekali debu yang menempel di kaca-kaca, di kaca mobil ataupun di kaca rumah kalian ada debu, itu termasuk dalam kategori debu yang suci, itu bisa digunakan untuk bersuci. Terus bagaimana Pak teknis penggunaan debu jikalau digunakan untuk ibadah? Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Pokok teknis toharoh lahir itu bisa menggunakan debu yang suci selain menggunakan air, seperti itu. Selanjutnya di awal kan sudah jelaskan definisi daripada toharoh dan macam-macam toharoh. Ada toharoh lahir, kemudian ada toharoh batin. Dan sekarang kita menjelaskan tentang definisi hadas dan juga najis. Harus dibedakan, hadas itu berbeda dengan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Hadas ada dua ya, ini saya kasih penjelasan global saja. Hadas ada dua, hadas besar dan juga hadas kecil. Kalau hadas besar
itu hadas yang ditimbulkan dengan sebab kalian semua, mohon maaf kalau yang perempuan itu setelah mengalami menstruasi, kemudian setelah melahirkan. Nah, itu merupakan contoh daripada hadas besar. Kalau laki-laki, mohon maaf, keluar sperma, itu juga termasuk contoh hadas besar. Yang mana dalam konteks hadas besar, cara mensucikannya yaitu dengan menggunakan media mandi besar. Nanti ada lagi penjelasannya. Kemudian ada hadas kecil. Hadas kecil contohnya apa? Kalau kalian semua, mohon maaf, kentut, kemudian keluar air kecil, air besar, lah itu semua merupakan contoh hadas kecil, yang mana dalam konteks pembahasan pensuciannya hadas kecil itu dengan menggunakan media wudhu. Ada di bab selanjutnya nanti penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu najis. Apa itu najis? Sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia, yang mana sesuatu itu dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Berarti najis ini adalah cakupannya sesuatu yang keluar atau sesuatu yang timbul dari luar diri manusia. Nah, untuk najis nanti pembagiannya ada 3. Ada najis mukhafafah, mutawassithah, dan juga mughalladah. Contoh najis mukhafafah, contoh daripada najis mukhafafah yaitu kencing anak laki-laki yang belum pernah sama sekali makan sesuatu kecuali air susu ibu. Itu najis mukhafafah atau najis kecil atau ringan. Kemudian najis mutawassithah, tengah-tengah. Contoh seperti kotoran manusia, kotoran hewan. Nah, itu merupakan contoh najis mutawassithah. Dan juga najis mughalladah, najis berat. Ya, najis berat contoh kita memegang atau memeluk anjing. Kemudian kotoran anjing, air liur anjing, bulu anjing, itu semua merupakan konteks najis mughalladah. Yang mana pembagian daripada najis itu yang berjumlah 3 dalam konteks cara mensucikannya berbeda. Kalau najis yang pertama yaitu mukhafafah, itu cuman sekedar memercikkan air secukupnya ke tempat yang terkena air kencing anak laki-laki yang tidak pernah makan kecuali air susu ibu, cukup dipercikkan seperti itu. Kemudian kalau najis najis mutawassithah, itu yang pertama teknis mensucikannya menghilangkan kotorannya jikalau kotoran itu ada atau nampak. Setelah itu disucikan dengan menggunakan air. Kalau mughalladah itu harus dicuci dengan menggunakan 7 basuhan air, yang salah satunya itu menggunakan debu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kami tayangkan, akan kami perjelas lagi masalah hadas, kemudian najis, kemudian thaharah. Jangan khawatir, ini sekedar definisi saja. Oke, sebelum kami akhiri, ini ada beberapa item evaluasi yang perlu kalian kerjakan, yang perlu kalian telaah. Yang pertama yaitu jelaskan thaharah menurut bahasa dan juga istilah. Kemudian tulis dalil yang menjelaskan tentang thaharah, dan yang terakhir yaitu sebutkan pembagian thaharah dan jelaskan masing-masing. Untuk teknis pengumpulannya seperti yang sudah-sudah, yaitu ditulis di kertas folio, kemudian dikumpulkan di loker yang berada di depan ruang guru SMP Al-Huda. Sekian dari kami. Sebelum kami akhiri, sedikit kami review materinya, bahwasanya hari ini kita belajar tentang thaharah, kemudian macam-macam thaharah, kemudian najis, dan juga kemudian thaharah, ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Namun sebelum kami akhiri, kami sedikit mereview materi yang kami jelaskan hari ini, yaitu yang pertama terkait thaharah, definisinya bagaimana,
kemudian najis, dan juga yang terakhir yaitu tentang hadas. Ya, mohon ditelaah. Saya mohon kepada anak-anakku untuk menelaah lagi karena materi ini sangat penting sekali. Karena materi ini adalah syat'ul iman, asasul ibadah, pokok daripada iman, intisari daripada ibadah. Maka dari itu saya harap sekali lagi ditelaah secara teliti, ditelaah secara maksimal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita telaah bermanfaat, barakah. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.